pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pengawas yang telah menerima kedatangan kami hari ini, tim Sahabat Sekolah Dasar dari SD Negeri Pengadilan 1. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena berkat dukungan Bapak, kami tim Sahabat Sekolah Dasar SD Negeri Sungai Sandung 1 bisa melaksanakan kegiatan program pemerintah yaitu Sahabat Sekolah Dasar yang saat ini kami telah membuat beberapa konten yang bisa menginspirasi banyak orang. Kegiatan Sahabat Sekolah Dasar ini sudah berada di masa-masa akhir pengiriman konten aksi nyata, Pak. Namun kegiatan ini kami berharap bukan hanya sekedar dimuat di dalam konten, tetapi kami mengharapkan Sahabat Sekolah Dasar ini selalu dilaksanakan di sekolah, yaitu tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, bukan hanya untuk dibuat sebagai konten, tetapi juga dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan oleh seluruh anak Indonesia. Jadi hari ini kami berharap bisa berefleksi bersama dengan Bapak sebagai pengawas yang selama ini telah mendukung kegiatan ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Fasilitator untuk memberikan laporan kegiatan kita kepada Bapak. Mungkin terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Koordinator Wilayah. Alhamdulillah pada saat ini Sahabat Sekolah Dasar Sungai Sandung 1 itu sudah melaporkan dalam progress report-nya ada sekitar 25 konten yang sudah diunggah juga di dalam medsos sekolah, yaitu di Instagram, di TikTok, dan YouTube. Dari 25 konten tersebut itu sudah meliputi 7 aspek kebiasaan anak Indonesia hebat, dari bangun tidur sampai tidur cepat. Kemudian dari minggu yang lalu itu kami ada coaching klinik bersama di PSD dan 80 SD dalam Sahabat Sekolah Dasar, dan alhamdulillahnya sekolah kita itu masuk dalam 15 besar yang konten yang banyak. Jadi sama ya harapannya seperti kepala sekolah bahwa konten Sahabat Sekolah Dasar ini tidak hanya sekadar kontennya saja yang menunjukkan kebiasaan baik, tetapi juga dilaksanakan dalam keseharian. Tambahan lagi kalau dari di PSD itu nantinya katanya akan ada beberapa sekolah dari 80 sekolah ini yang akan mendapatkan apresiasi Pak dari PSD dan akan bertemu di Jakarta gitu ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatan bagi kami tim Sahabat Sekolah Dasar untuk mewakili Sulawesi Utara mendapatkan apresiasi. Terima kasih kepada Ibu Guru Fasilitator yang sudah memberikan laporan tadi. Dan selanjutnya itu sesi refleksi bersama, Pak. Ya. Kami mengharapkan kita bisa berefleksi bersama, yaitu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan. Ya, untuk mulai refleksi kami persilakan kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fasilitator, anak-anak kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Pada hari ini Bapak senang nih didatangi, dikunjungi ke kantor Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Padang. Anak-anak semuanya alhamdulillah ini sudah sehat, ceria, semangat, dan alhamdulillah. Bapak akan bertanya, masih ingat apa saja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Pertama, bangun pagi, Bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga olahraga, yang keempat makan sehat dan bergizi, 4 sudah ya, yang kelima belajar, belajar 6, bermasyarakat, yang ketujuh masih ingat? tidur cepat. Ya, bagus. Anak-anak sudah membuat konten, beberapa konten sudah dibuat. Ibu tadi mengatakan banyak sudah ya, alhamdulillah kita termasuk 15 besar. Nah, terus Bapak ingin bertanya, dari konten-konten yang dibuat itu, apakah sama dengan keseharian kalian melaksanakannya?
Iya Pak, Ya, di video saya memberi edukasi bahwa anak-anak bagus bangun jam 5. iya, bagus sekali. Dan di rumah saya juga begitu. Ya, ya, silahkan yang lain. Di video saya memberi contoh untuk mengatakan kata toibah. Dan di kegiatan keseharian saya juga mengucapkan kata toibah. Oh, tadi kan anak-anak sudah menunjukkan gemar berolahraga. Tentunya kalian semuanya senang olahraga ya. Nah, supaya apa olahraganya itu? Supaya sehat, kemudian belajarnya juga lebih. Berarti apa biasanya kalau kita sehat badannya, belajarnya lebih semangat ya kan? Anak sehat, bagus. Nah, kemudian bangun tidur cepat itu jam berapa bangunnya? Saya bangun tidur jam 5 pagi. Jam 5 pagi, wah bagus sekali. Terus yang lain? Kalau saya jam 5 juga Jam Pak. 5. Kemudian setelah itu kita siap-siap untuk melaksanakan beribadah ya. Nah, sebagai orang Islam tentunya kita harus melaksanakan sholat fardu subuh ya. Anak-anak, Bapak berpesan ya. Kalau kita sudah bangun pagi, kemudian sudah terbiasa kita bangun pagi, badan kita lebih segar. Kemudian kita melaksanakan ibadah itu karena sebagai orang Islam tentunya kita melaksanakan sholat itu harus tepat waktu. Nah, kalau kita tepat waktu berarti kita melatih disiplin kita. Disiplin ya kita. Nah, kemudian Bapak sarankan juga sebaiknya kita sholatnya berjamaah. Apakah itu di jamaah, di musala atau di masjid ya, yang dekat. Nah, kalau misalnya jauh dari jarak rumah ke masjid, boleh kita nanti orang tua kita yang menjadi imamnya ya. Jadi kita sholat berjamaah. Jadi usahakan kita tepat waktu. Bukan hanya sholat subuh, tetapi sholat yang 5 waktu juga harus tepat waktu. Sholat apa saja? Sholat zuhur, asar, maghrib, dan anak-anak anak pintar, anak-anak cerdas. Kira-kira pesan apa yang ingin kalian sampaikan pada konten yang dibuat itu? Supaya anak-anak lain ikut bangun pagi dan hidup sehat. Iya, bagus sekali. Biar teman-teman tahu kalau belajar itu menyenangkan. Iya. Saya ingin mengajak teman-teman mengurangi jajan tidak sehat. Nah, Bapak sangat senang itu. Kalau kalian jajannya itu di mana? Di kantin sekolah. Ya, tentu di kantin sekolah kebersihannya lebih terjaga. Kemudian makanan apa yang kamu suka biasanya kalau di kantin itu? Kalau jajannya makan apa? Roti. Roti ya. Nah, anak sekalian, jadi kalau kita jajannya harus hati-hati ya. Jaga kebersihannya, kemudian tangannya sebelum makan harus cuci dulu ya, supaya kita tetap sehat. Kita tidak boleh jajan sembarangan. Sebab kalau kita jajan sembarangan, nanti kita kebersihannya kita tidak tahu ya. Jadi perlu dijaga. Kemudian makanan itu juga kadang-kadang ada bercampur pembuatannya itu yang mungkin tidak sesuai dengan kesehatan. Jadi anak-anak perlu dijaga. Nah, kemudian ada tadi yang Bapak dengar atau di konten yang kalian buat itu suka makan buah itu, gemar makan buah. Nah, buah apa yang kalian suka makannya? Saya suka buah mangga. Mangga, terus Saya suka buah semangka. semangka ya, Saya suka buah anggur. anggur, Saya suka buah kelengkeng. kelengking ya, manis rasanya. Terus Saya suka buah pisang. pisang ya. Nah, semua buah itu bagus nak ya. Semua buah itu. Ya, anak-anak, tadi kan kalian suka makan buah. Ada yang suka makan pisang, ada yang suka makan semangka. Nah, itu bagus sekali. Jadi kalau kita suka makan buah, maka pencernaan kita ini kan baik sekali ya. Sehingga nanti pencernaan kita tidak apa bermasalah. Jadi dengan makan buah yang kami sebutkan tadi semuanya bagus dimakan. Selama kalian membuat konten 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, apakah kalian ada mengalami kesulitan? Awalnya saya malu, tapi lama-lama berani. Oh ya, yang kedua, mungkin ada yang lain. Pertama memang gitu ya, pertama kita rasa malu di depan kamera, tapi nanti setelah terbiasa kita tidak malu. Sedikit gugup waktu kameranya dekat. Oh iya. Nah, tetapi dengan konten-konten yang kalian buat itu nanti bukan hanya konten saja, tetapi itu harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan setiap hari sehingga menjadi kebiasaan kita. Kalau sudah kita terbiasa, nanti mudah-mudahan menjadi karakter kita. Setiap hari kita laksanakan, mudah-mudahan nanti akan datang kita manfaatnya akan kita terima ya. Nah, mungkin itu ya dari Bapak. Alhamdulillah Bapak sangat senang sekali dikunjungi hari ini.
Kemudian anak-anak Indonesia Hebat ini sahabat sekolah dasar SDN Sungai Saro 1. Bapak dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang mengucapkan terima kasih sekali atas kunjungannya. Kemudian kalian sudah melaksanakan kegiatan yang sangat baik sekali di sekolah ya. Dan ini mudah-mudahan nanti bukan hanya kalian saja, tetapi nanti bisa diajak kepada teman-teman yang ada di sekolah kalian khususnya, kemudian teman-teman yang lain di luar sekolah kalian. Ya, semoga nanti kegiatan yang kalian ikuti selama beberapa bulan ini bermanfaat untuk orang banyak, yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi orang lain. Ini Ibu Kepala Sekolah, benar-benar yang bisa sampaikan untuk refleksi kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Menurut saya, integrasi 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat dengan konten media sosial merupakan langkah yang sangat positif dan relevan dengan perkembangan zaman. Anak-anak kita hidup di era digital, sehingga pembiasaan karakter tidak hanya dilakukan di kelas dan di lingkungan sekolah, tetapi juga perlu diperkuat melalui media yang mereka lihat setiap hari. Media sosial dapat menjadi jembatan penguatan karakter apabila digunakan secara terarah dan bertanggung jawab. Ketika kebiasaan seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal divisualisasikan dalam bentuk konten yang menarik, anak-anak akan lebih mudah meneladani dan memahami nilai-nilai tersebut. Konten yang konsisten juga dapat memberi inspirasi bagi orang tua serta menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah.